Apa sih yang kita inginkan untuk masa depan desa? Warga desa yang sehat, pendidikan yang berkualitas, pendapatan yang meningkat dan merata, lingkungan desa yang tetap lestari, desa aman, nyaman, dan damai berkeadilan. ada dan budaya desa terlindungi. Semua itu adalah cita-cita kita bersama melalui SDGs Desa. kita bergandengan dengan seluruh warga sipil. Melangkah maju, mewujudkan cita-cita bersama. Desa-desa di Indonesia telah menapaki kemajuan. Gotong royong yang tetap terjaga. Fasilitas di desa semakin baik, pendidikan dasar mencukupi. Akan tetap kita tidak boleh lengah, sebab masih banyak tantangan yang menghadapi. pengangguran pemuda desa harus diatasi. Penurunan kemiskinan desa harus lebih cepat lagi. Kebakaran hutan harus dihentikan. Kekerasan terhadap perempuan harus dihilangkan. Pekerjaan-pekerjaan yang belum usai Ini harus kita tuntaskan. Jadi, mari berdiri. Mari berdiri. Mari berdiri sebaris. Berjajar bergandengan tangan. Melukis kuntul baris. Mewujudkan cita-cita kita bersama. Dan pastikan tidak ada satupun warga desa yang tertinggal di belakang. Mari membangun Indonesia dimulai dari desa. 18 tujuan untuk mewujudkan desa yang lebih baik. Dapatkan kabar baik dan kebaikan desa dan perdesaan hanya di TV Desa News. Unduh aplikasinya segera. Salam bahagia kerabat desa Indonesia, mari berdiri sebaris, lupis kontrol baris, salam SDGs Desa. Pagi ini kita akan mendapatkan pencerahan dari Pak Kapus Datin tentang kapan kita mesti membaca data SDGs Desa. Ini menarik karena data SDGs Desa sepertinya semakin menguat informasi tentang pemanfaatannya dan banyak pihak sudah mulai ingin mendapatkan kemanfaatan dari data itu dan ingin bisa membaca data SDGs Desa. Langsung saja kita berikan ruang ini, bukan kita berikan ruang ini, karena memang ruang ini punyanya ruang Kapus Datin. Jadi langsung saja silakan Pak Kapus Datin ke Sifan untuk bisa memberikan informasi tentang kapan kita mesti membaca data SDGs Desa. Silakan. Terima kasih Gus Koco, kerabat desa sekalian, juga kepala desa, para perangkat desa, para dari dinas PMD, dan anak kandung dari Gus Halim, para tenaga pendamping profesional. Jadi kemarin Gus Koco, waktu jenengan sampaikan apa ini topiknya, itu saya sudah nggak sabar mau nulis ini. Tapi kemudian di beberapa WA grup SDGs Desa, para ketua Pokja dan kemudian kepala desa ini menanyakan hal serupa. Jadi wah cocok ini untuk kita sama-sama menyadari. Pertama itu memang kemarin disampaikan juga oleh Gus Halim itu waktu kita bertemu siang hari. Harus mulai lagi kita mengingatkan seperti Gus Koco sampaikan berkali-kali sebetulnya, bahwa SDGs Desa itu pendataan itu baru tahap awal. Jadi SDGs Desa itu kalau sekarang sedang digunakan untuk kemiskinan ekstrim, itu juga baru 1 dari 18 tujuan SDGs Desa. Jadi untuk bisa memahami tentang keluasan
peluang kita untuk melihat desa melalui SDGs desa. Dan perlu disampaikan kepada publik, ini belajar dari pengalaman yang terbaru mengenai PCR gitu. Jadi menyampaikan kebijakan kepada publik itu memang jadi penting gitu. Dan saya kira kalau Kementerian Desa di Pusdatin itu kebijakan untuk menyampaikan kebijakan publik ke khalayak itu, kita menggunakan strategi yang paling sederhana, yaitu jujur saja gitu. Jadi itu supaya tidak terlalu repot kalau kita memulas ini itu menjadi sulit. Dan yang paling penting untuk saat ini tentu saja adalah sebetulnya kondisi dari data kita itu seperti apa, dan untuk ke depan dalam waktu yang segera. Segera itu artinya memang tidak boleh lama, karena kalau di badan pemerintahan dari pusat sampai ke desa itu umur kita itu selalu hanya setahun, 1 tahun anggaran. Jadi di ke depan itu harus sudah ada pengembangan, perbaikan dan sebagainya. Makanya pertanyaan-pertanyaan mengenai kapan ini akan muncul, kapan akan keluar, itu ya dipastikan pada tahun ini. Memang ada kemunduran yang sangat panjang dari rencana bulan Juni, kemudian mundur sampai ke bulan November. Meskipun waktu itu kami menyampaikan, nanti Juli. Ternyata Juli kena COVID, semua berhenti bukan hanya di kementerian, tapi hampir di seluruh Indonesia. Kemudian Juli, ketika tim-tim yang survival dari COVID mulai bekerja lagi, mundur sampai kemudian November. Dan kami ingin sampaikan secara ringkas. Yang pertama, Android itu aplikasi yang perlu sentuhan akhir sebelum kita gunakan kembali. Ada 2 jenis Android. Yang pertama yang sudah digunakan, yang fungsi utamanya adalah supaya data-data yang ada di HP para pendata itu masuk ke dalam server sistem informasi desa. Yang kedua, setelah tidak ada penarikan data yang itu terjadi secara otomatis, maka kemudian di Google Play itu akan muncul Android yang versi yang terbaru, yang lebih cepat dan lebih menghindarkan beberapa kesalahan lama, terutama untuk data yang sifatnya double itu. Jadi, tapi itu akan dimunculkan setelah tidak ada lagi data masuk ke server sistem informasi desa dari basis Android. Nah, kapan itu? Dari tadi malam itu kami mencek akhir mencek akhir persiapannya itu ya harus dimulai di minggu ini supaya segera selesai. Kalau menarik data sebetulnya tidak terlalu sulit sebetulnya, karena kapasitasnya itu pada waktu ramai itu mencapai 3 jutaan lebih data yang tertarik setiap hari. Jadi sebetulnya pasti membutuhkan waktu beberapa hari, tapi tidak sampai mingguan. Kemudian yang kedua adalah proses untuk memindahkan basis data Android ke basis data web, yaitu dashboard sdcdesa.kemendesa.go.id. Nah, itu sebetulnya proses itu sedang berjalan terus. Jadi kalau ada yang tiba-tiba menyampaikan kok nggak bisa masuk dan sebagainya, itu sebetulnya sedang ada proses untuk memasukkan database itu. Apakah sudah dilakukan? Prosesnya itu sekali jalan.
Jadi saat ini masih dalam bentuk diuji coba untuk setiap tabel data. Kita mengetahui untuk desa yang sudah mendapat email atau sudah mendownload dari Android itu jenis tabelnya ada banyak, lebih dari 15 tabel gitu. Nah itu yang kemudian dipindahkan menjadi satu tabel di dashboard SDGs .kemendesa.go.id. Jadi apa namanya, termasuk perbaikan database itu seperti itu. Dan apakah desa dalam kondisi seperti ini, apakah desa mendapatkan data itu? Sebetulnya setiap hari itu ada tim database yang selalu mengirim email data kepada desa. Jadi kenapa harus ada surat dari desa itu sebetulnya bukan utamanya supaya desa meminta data, bukan. Karena jangan sampai lupa, Gus Koco sudah menyampaikan kemarin bahwa dan apa namanya itu pada hari Jumat sudah meluruskan itu sudut pandang tidak ada sanksi untuk desa karena ini kan daulat datanya desa. Jadi surat itu apa namanya sekedar mitigasi karena isi dari data itu memang bersifat privacy gitu. Belum semua undang-undang kita itu memungkinkan untuk itu. Hanya untuk misalnya data berbasis kemiskinan, data untuk kemiskinan itu yang bisa sama-sama dilihat oleh publik karena memang ada peraturan-peraturan menteri yang kemudian memberikan rujukan bahwa data itu harus dimusyawarahkan. Begitu ada musyawarah, maka bisa dilihat publik. Untuk yang tidak ada aturan itu, maka akan masuk ke dalam ketentuan data yang bersifat rahasia dan privasi. Karena itu memang perlu langsung ke desa. Jadi apa namanya, permintaan, istilahnya permintaan, sebetulnya itu tetap datanya desa, tapi karena di tempat kami masih ada apa namanya permasalahan teknis, kemudian desa yang menjadi repot. Tapi setiap hari sebetulnya tim itu mengirimkan email ke desa-desa dan masih terus berjalan. Meskipun ada yang WA baru yang menyampaikan kok kami sudah kirim email dan sebagainya belum terkirim gitu. Ya berarti memang kapasitas untuk mengirim emailnya di tim kami masih perlu diperbanyak gitu. Nah kemarin sore itu apa namanya dari Pak Sekjen sudah memerintahkan Biro Kepegawaian untuk BKO ya, untuk memperbantukan tim lain ke Pusdatin lagi gitu. Atau jika diperlukan langsung memindahkan staf dari unit kerja lain ke Pusdatin. Jadi memang apa namanya setiap kali ada kekurangan kemudian mitigasinya seperti itu. Jadi menambahkan entah itu personel, entah itu biaya, entah itu tambahan waktu kerja. Nah, kemudian memang ada kita ketahui yang terakhir bahwa SDGs desa itu satu kebijakan ke depan, yang itu biasa dilakukan kalau kita menggunakan sudut pandang menuju masyarakat yang semakin maju gitu ya. Kalau di dalam desa berarti menuju desa yang semakin mandiri gitu. Artinya kita sedang berbicara, kita sedang melakukan tindakan untuk masa depan. Itu yang sejak bulan Januari Gus Koco punya istilah misalnya yang pelopor itu memang melihat ke seperti itu, tapi yang pengekor itu harus melihat bukti dulu ya. Dan kita harus hati-hati. Kita sudah belajar minggu lalu tentang amplifikasi pembangunan desa, bahwa sejak abad yang lalu itu sudut pandang tentang fakta itu sudah mengalami perombakan yang sangat berarti. Jadi kalaupun ini yang
diantisipasi oleh Gus Halim. Kalaupun nanti ada angka di dalam SDG desa pada masing-masing desa, pada kecamatan, kabupaten, provinsi sampai nasional, itu kemungkinannya masih akan ada yang tidak percaya dengan angka itu. Nah, sumber dari ketidakpercayaan itu pasti bukan urusan logika. Jadi kalau Yunani membagi 3, logika, kemudian kehendak, dan kemudian kesenian begitu, logos, etos, dan patos gitu. Kalau yang tidak percaya dengan data, tidak percaya dengan logos, itu biasanya karena alasan etos dan patos gitu. Entah itu misalnya alasan suku, agama, gitu, alasan ras, atau itu ada alasan-alasan yang tidak masuk akal, tidak rasional gitu. Jadi itu nanti tantangan kita akan di sana. Nah, karena itu penting untuk saat ini melihat bahwa sebagai inovasi itu mau tidak mau kita akan melihat ke depan. Jadi sempat ada di sarapan SDG desa tentang desa yang kenapa menyelamatkan lautnya, menyelamatkan terumbu karangnya gitu, di Bali. Gitu. Padahal tidak ada manfaat jangka pendek. Bahkan desa itu baru mendapatkan manfaat setelah 3 tahun, ya, tahun ketiga. Nah itu tentu saja karena kita sedang berbicara tentang masa depan. Demikian juga semua inovasi, terutama inovasi kebijakan, itu kita sedang berbicara pada masa depan. Termasuk di sini adalah SDG desa. Ini sambil menyela sebentar ini, Gus Koco, berkaitan dengan inovasi kebijakan. Karena sebetulnya 1 November, kemarin juga kami sampaikan di Kementerian Desa, itu sebetulnya ada satu inovasi kebijakan yang menarik. Ini sedikit Ceng, bagaimana honorer tahunan pendamping desa itu mulai tahun ini sudah, meskipun tetap status formalnya honorer, tapi secara faktual sudah bisa merasakan sebagai satu profesional yang bekerja lintas tahun atau multi years. Ini adalah nilai yang mengisi daily report pendamping desa yang di 1 November itu ada 20.442. Ini yang nilainya A. Dan kalau tidak mendapatkan surat peringatan 1, 2, apalagi 3 gitu. Jangan lupa SP itu dikeluarkan kementerian, jadi tidak lagi dikeluarkan level provinsi, kabupaten, kecamatan, gitu, tapi langsung level kementerian. Jadi kalau informasi BPSDM relatif tidak ada SP, karena kalau yang mendapat SP sudah diberhentikan. Jadi ada 20.442, serta yang B 9.513. Yang ini sudah dipastikan sesuai Kepmen 40 2021 akan terkontrak di tahun 2022. Yang C ini masih bisa mentoring, begitu juga yang D mentoring sampai akhir tahun. Untuk yang C akan dilihat sampai November, kalau bisa menjadi A atau B terkontrak juga. Begitu pula yang D. Jadi yang D pasti perlu lebih giat lagi, jauh lebih giat daripada yang C, karena sebetulnya kalau D itu persoalan utamanya di daily reportnya itu memang tidak banyak melakukan pekerjaan. Tapi ini contoh bagaimana sudah mulai terwujud satu persatu inovasi
kebijakan, kalau ini di level pendamping. Nah, bagaimana dengan inovasi kebijakan di level desa? Jadi contoh yang kita lihat tentu saja di SDGs desa. Di SDGs desa itu posisinya pada saat ini, kalau kita lihat ya, itu di level nasional, tadi kami sampaikan bahwa ini memang harus selesai di November karena sudah ada tanda-tandanya. Jadi apakah sekarang bisa? Ya sudah pasti bisa, terutama untuk yang saat ini datanya belum diupload di Android. Justru kesempatan, sekali lagi, ini adalah kesempatan untuk desa-desa yang menggunakan manual, yang dulu tidak kami sarankan, gitu, tapi desa kreatif melakukan begitu. Ini kesempatan untuk mengisikan ke dalam dashboard sdgs.kemendesa.go.id. Juga termasuk desa-desa yang memang baru memulai di bulan Agustus, kemudian September, Oktober gitu. Maka ini justru saatnya untuk memulai, untuk memasukkan data ke SDGs desa. Ini adalah data dashboard di mana database dari Android itu belum dihitung di dalam dashboard. Jadi sejak bulan Juli sampai sekarang itu yang masuk ada 11,6 juta data warga, 3,5 juta data keluarga, 43.000 RT dan 3.200 desa. Dan ini adalah data baru. Makanya ada yang menyampaikan kami banyak kuesioner ini jadi numpuk belum di-input. Nah, ini kesempatannya sebetulnya. Input kuesioner itu lebih enak menggunakan web. Itu menurut pandangan WA yang masuk di bulan-bulan April, Mei. Makanya kemudian webnya yang sudah disiapkan tahun lalu mulai diperbaiki oleh tim teknis sehingga kemudian keluar di bulan Juni, gitu. Di bulan Juli. Ya. Nah, memang ada desa yang memulai di Agustus dan ada yang memulai di September. Pada hari Jumat kemarin, tenaga pendamping profesional dari Aceh menyampaikan masih ada desa belum memulai. Ya. Nah, ini kesempatannya sebetulnya karena ini menggunakan data yang ada dan yang ada di desa dan tetap daulatnya di desa. Jadi yang dilakukan adalah menunjukkan manfaatnya nanti setelah ini diperoleh. Gitu. Jadi tidak menunjukkan sanksinya, tapi manfaatnya. Jadi sama seperti kondisi post modernism, kita akan melakukan seduction, merangsang gitu dalam bentuk manfaat. Kita akan merangsang, sama-sama merangsang desa, warga desa dalam hal ini untuk melihat berbasis SDGs supaya melihat manfaatnya. Jadi kalau SDGs kan sebetulnya keunggulan utamanya karena dia mencakup seluruh aspek kehidupan untuk pembangunan sejauh yang sudah dicapai oleh manusia. Jadi ini versi yang paling lengkap yang menurut ilmu pengetahuan sedang kita miliki saat ini. Nah, kemudian memang ada pertanyaan, kami masih harus menghonor dan sebagainya. Memang khusus di dashboard itu ada menu untuk melihat capaian dari pendata. Ini memang pertanyaan awal bagaimana kami ingin memberikan honor. Misalnya kalau kita lihat di Riau, tadi di bawah ada itu Kampar ya. Kemudian kita bisa lihat produktivitas dari pendata. Itu tadi di Koto Kampar Hulu. Kita lihat produktivitas dari pendata. Jadi memang gunanya untuk basis dashboard ini dan nanti ya
database yang pindah ke dashboard itu bisa mengetahui tiap pendata itu berapa kuesioner yang berhasil di-upload ya, yang berhasil dikumpulkan. Dan memang sebetulnya kalau yang rajin ya, atau mungkin karena wilayahnya lebih padat gitu, itu capaian kuesionernya lebih tinggi. Ada yang sampai 1000, meskipun yang mungkin karena wilayah kerjanya sempit kemudian hanya sedikit, tapi kebutuhan ini adalah kebutuhan untuk memberikan honor kepada pendata. Jadi ada kebutuhan berapa honornya tergantung jumlah kuesioner yang berhasil diupload, maka di dalam menu ini ada capaian enumerator itu. Dan untuk menunjukkan bagaimana yang tadi kami sampaikan bahwa sebetulnya memang ada desa yang baru memulai di bulan Juli dan Agustus menggunakan dana desa pada tahap kedua untuk mulai melakukan pendataan. Jadi seperti itu, ini contohnya untuk kuesioner desa itu yang sedang banyak masuk, meskipun ya jumlahnya seperti itu Papua, kemudian ada Papua Barat, ya, Sumatera, dan kemudian Jawa Timur. Tapi semakin lebih detail itu memang semakin ke Jawa, misalnya RT yang dimasukkan di Jawa Timur sampai 11.000 sejak Juli, ya. Kemudian keluarga yang dimasukkan di Jawa Timur 800-an ribu sejak Juli, dan warga individu yang dimasukkan dari Jawa Timur 2,6 juta. Memang kemudian kalau sudah makin ke bawah makin banyak yang dari Jawa. Jadi yang jutaan masuk itu dari Jawa, Sumatera Utara jutaan, sementara Papua itu mencapai hampir 400.000 ditambah dengan Papua Barat. Jadi ini untuk sekaligus menunjukkan bahwa memang ada yang sedang giat masuk karena memang kondisi desa masing-masing. Dan kemudian setelah itu adalah setelah data terkumpul, kalau kita lihat dari Permen Desa 21 2020 itu adalah bagaimana hasilnya di tiap desa. Nah, inilah yang sampai tadi malam itu masih ada sedikit kesalahan ya, dalam coding, sehingga ada looping, ada analisis yang kemudian berulang ke depan, dan karena looping maka kemudian belum muncul. Tapi intinya semuanya sudah disiapkan sehingga nanti masing-masing desa, kemudian pemerintah kecamatan, pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, dan nanti tambah satu lagi nasional, itu bisa mengetahui capaian SDGs desa, baik untuk masing-masing goals maupun untuk keseluruhan SDGs desa. Dan itu kalau kita bandingkan dengan peraturan Menteri Desa untuk nomor 21 tahun 2020, disitulah kemudian akan digunakan baik untuk perencanaan RPJM, perencanaan 6 tahunan, RPJM Desa, perencanaan tahunan, RKP Desa, maupun nanti untuk monitoring, dan kemudian nanti kita tunjukkan untuk monitoring yang sudah disiapkan dan kemudian menjadi bahan perencanaan tahun depan. Sesuai dengan peraturan Menteri Desa nomor 21 tahun 2020, memang tahapan pembangunan desa itu ini satu tambahan yang menarik bahwa kita tidak mulai dari perencanaan. Jadi pada waktu pembahasan dari bab ini ada Pak Bito Wikantosa, kemudian Gus Halim waktu itu yang saling berdiskusi, berdialog bahwa untuk menguatkan desa dan desa di dalam
Permendes 21 2020, salah satu penguatannya adalah pasal 20 ketika data dasar SDG desa itu miliknya desa gitu. Maka pembangunan desa dimulai dari pendataan, tidak dimulai dari perencanaan, tapi ditegaskan dimulai dari pendataan. Itu sebetulnya maksudnya adalah supaya kuat posisi desanya, karena di sini di pasal yang 20 tadi itu bahwa datanya itu dari desa, oleh desa, dan kemudian milik desa. Maka ini untuk memastikan membangunnya itu oleh desa sendiri, maka langsung pendataan desa. Dan kemudian berikutnya perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. Ada yang sering didiskusikan itu adalah format dari RPJM desa dan RKP desa. Karena di situ ada kolom, kalau kita lihat di sini kolom ketiga dari kiri, yaitu mendukung SDG desa ke berapa. Ini artinya membutuhkan pengetahuan tentang jenis kegiatan apa bisa mendukung SDG desa ke berapa. Bu Salim menyampaikan berkali-kali di dalam berbagai forum bahwa SDG desa itu punya 222 indikator. Dari 222 indikator itu masing-masing punya kakinya, yaitu kegiatan-kegiatan yang berbeda-beda. Meskipun tentu saja ada kegiatan yang serupa. Gitu. Kenapa ada kegiatan yang serupa? Karena itu adalah mode atau ada cara dari SDGs untuk menunjukkan hubungan antar kegiatan, hubungan antar tujuan, seperti itu. Nah, di samping kolom itu ada di RPJM desa, kolom itu juga ada di RKP desa, yaitu mendukung SDGs keberapa. Nah, ada di lapangan ditemukan problemanya adalah mengapa di dalam Siskudes belum muncul itu. Jadi memang itu bagian dari yang pernah kita diskusikan dalam sarapan SDG desa, bagian dari yang saat ini masih dilakukan upaya-upaya tidak lagi di level kami, karena di level staf kami sampai level kami masih belum berhasil, kemudian sekarang naik ke level sekjen. Ya. Jadi upaya untuk menggabungkan, upaya untuk melakukan komunikasi data antara sistem-sistem keuangan dan pengawasan yang ada di BPKP dan Kemendagri, karena ini tidak hanya BPKP, tapi selalu BPKP garis miring Kemendagri dengan Kementerian Desa. Nah, bagaimana kita bisa menemukan jenis kegiatan itu? Sebetulnya juga tidak terlalu sulit, karena itu pada dasarnya harus disediakan oleh sistem informasi desa. Sistem informasi desa posisinya pada saat ini adalah sama-sama diperbaiki untuk kemudian nanti sampai kepada publik kembali pada akhir November dan selambatnya awal Desember, yang sudah lebih lengkap. Yang kemarin di dalam pengecekan monitoring sistem informasi desa kemarin itu sudah disampaikan kebutuhan-kebutuhan yang muncul tambahan dari desa, dari tenaga pendamping profesional, juga dari Pemda, dari pemerintah kecamatan, kabupaten, baik dinas PMD maupun sekarang juga dinas-dinas yang lain dan Bapeda. Gitu. Makanya perbaikan itu dilakukan. Nanti kami akan sampaikan kepada khalayak gitu, bagaimana posisinya ketika menjelang akhir seperti saat ini. Dan tadi cara untuk melihatnya sebetulnya juga tidak terlalu sulit, karena memang capaian SDG desa ini sudah disusun. Ya. Namun tadi kami sampaikan ada masalah looping, ya, sehingga ini belum bisa dibuka untuk umum gitu. Kapan akan dibuka untuk umum? Ya tidak akan lama, karena
sebetulnya sudah siap, cuman ketika kita coba dengan berbagai cara itu kemudian masih ada masalah. Tentu saja karena masuk di dalam dashboard SDGs, kemudian pengolahannya akan menggunakan pengolahan database setelah Juli dan database lama yang sudah diimport ke dalam dashboard SDGs. Jadi seperti itu. Nanti bisa dicek di masing-masing desa, dicek di masing-masing kecamatan, kabupaten, provinsi, dan nasional. Jadi kita tidak lagi berandai-andai tentang apa masalah desa secara nasional. Kita tidak akan lagi berandai-andai apa masalah dan apa keunggulan dari desa-desa di provinsi kita, di kabupaten kita, di kecamatan kita, dan kemudian apa keunggulan dari desa kita dan apa masalah dari desa kita. Jadi ini kami akan tunjukkan bahwa kondisinya memang masih looping, tapi bisa menunjukkan paling tidak bahwa yang sedang terjadi di lapangan seperti itu. Ada SDG desa nomor 1 dan nomor 4 itu yang secara teknis masih ada looping, masih ada analisis yang berulang sehingga kemudian tidak selesai-selesai, tidak muncul. Itu yang diperbaiki sejak tadi malam. Makanya tim lagi memperbaiki dan kemudian nanti akan memperlihatkan lebih lanjut. Nah ini contohnya karena memang sedang looping. Kita coba kembali. Nanti begitu itu teratasi, maka seluruh desa, kecamatan, kabupaten itu akan bisa melihat kondisinya. Jadi begitu nanti sudah stabil, sudah dicek. Nah ini kenapa capaian nomor 1 NA itu sebetulnya karena sedang dimatikan. Bukan karena tidak ada datanya, tapi sedang dimatikan karena looping. Tadi kami sampaikan nomor 1 dan nomor 4. Nah, ketika capaian sudah muncul seperti ini, yang lain mudah muncul, tapi kecuali yang nomor 1 dan nomor 4. Nah, kemudian di masing-masing capaian itu kemudian kelihatan bagaimana kondisinya di satu desa-desa di satu provinsi. Jadi ini misalnya kita ambil yang goals nomor 7, ini yang sangat tinggi ini capaiannya. Itu di situ ada indikatornya. Nah, indikator itulah sebagai basis memudahkan semua pihak untuk melihat kegiatan apa yang bisa mendukung indikator. Nanti setelah ini kami tunjukkan bagaimana kegiatan itu dirumuskan di dalam SDGs desa. Ya. Tadi Jawa Timur, kita sekarang coba misalnya Jawa Barat. Jadi memang masih ada looping, kemudian menambahkan waktu untuk muncul karena di dalam sistem itu waktunya dibatasi. Nah, kalau datanya makin besar, waktu untuk muncul harus makin lama. Makanya tim sedang memperkirakan tambahan waktunya. Ini contohnya desa layak air bersih di Jawa Barat, indikatornya seperti apa gitu. Masih agak lama muncul, berarti codingannya itu masih ada kesulitannya. Gitu. Jadi di sini kelihatan indikator-indikatornya. Demikian juga kalau tidak hanya provinsi, ya, misalnya kalau Jawa Tengah misalnya kita ambil misalnya di Wonogiri, ya, di Wonogiri. Jadi kalau menggunakan teknologi informasi, jangan sungkan-sungkan untuk mencoba klik sini dan klik sana sehingga kita mengetahui kelebihan dan kelemahannya begitu. Jadi kabupaten pun, pemerintah kabupaten bisa mengetahui bagaimana tingkat kemajuan untuk masing-masing indikator SDGs di desanya. Ini kita lihat paling mudah muncul di
nomor 6 dan nomor 7 itu menjadi kajian dari tim teknis, berarti ada keunggulan di sini. Ada keunggulan di sini sehingga dia lebih mudah muncul. Di Wonogiri ini untuk desa layak air bersih dan sanitasi mencapai 46% dari yang ingin dicapai, total itu 100% tentunya. Di sini akan kelihatan mana indikator-indikatornya. Jadi seperti inilah yang sudah muncul dan kemudian sebentar lagi jadi yang kita dialogkan sampai hampir tengah malam. Kebetulan kami masih di kantor itu waktu menulis WA itu memang posisinya seperti itu. Hanya untuk menunjukkan ya, honestly itu bahwa sebentar lagi itu memang sudah bisa melihat secara keseluruhan untuk seluruh desa. Nah, kemudian logikanya bagaimana kegiatan itu direkomendasikan oleh SDGs desa. Ya. Jadi kegiatan-kegiatan, nanti rekomendasi kegiatan, berapa orangnya, berapa lama, itu muncul rekomendasi itu sebetulnya diambil oleh sistem itu dari APBDes. Dari APBDes yang sudah ada. Kecuali untuk kegiatan-kegiatan yang lebih inovatif, yang belum pernah menjadi kegiatan di desa, itu maka akan disusun oleh Kementerian Desa. Jadi ketika menyusun rekomendasi, kegiatan apa yang harus muncul, dan tadi sudah kita lihat RKPDes, RPJMDes, kegiatan yang merujuk kepada SDG desa nomor berapa, itu sebetulnya tadi indikatornya sudah muncul di dalam dashboard sdgs.kemendesa.go.id. Setelah itu kemudian yang akan muncul adalah kegiatan. Ini yang disusun oleh tim tentang kegiatan yang sudah ada di desa. Nah, di dalam kegiatan itu akan menggunakan apa yang sudah dilakukan desa itu sendiri di dalam komponen-komponen APBDes. Kemudian kita akan menggunakan komponen yang paling kreatif yang digunakan oleh desa. Karena komponen APBDes itu sebagian sudah ada template-nya sehingga desa jadinya memilih. Tapi kemudian di dalamnya kita akan melihat bagaimana APBDes-nya, terutama untuk komponen yang desa bisa menuliskan kegiatannya sendiri. Apakah APBDes itu sudah dikumpulkan? Tenaga pendamping profesional akan mulai mengisikannya, ya, itu di minggu ini atau minggu depan begitu. Sementara Kementerian Desa itu sudah mengkompilasi bagaimana penggunaan dari APBDes. Jadi bagaimana kita melakukan penyusunan rekomendasi, itu ada dua cara tadi. Yang pertama, kita akan melihat jenis kegiatan yang dilakukan oleh desa. Jadi ini adalah jenis kegiatan yang dilakukan desa. Dari jenis kegiatan inilah kemudian diadopsi menjadi rekomendasi kegiatan. Sehingga desa mudah untuk kemudian memasukkan ke dalam RKPDes lalu RPJMDes. Jadi sesuai yang sudah disusun desa seperti itu. Kecuali ada kegiatan yang tidak pernah dipilih desa. Sehingga desa itu belum punya bayangan tentang hal itu. Kita perlu belajar dari Steve Jobs ketika membaca hasil dari survei konsumen.
Steve Jobs menyampaikan bahwa kok konsumen pengennya seperti itu, kok konsumen pengennya HP seperti itu, pengennya apa namanya, ya waktu itu tab dan sebagainya seperti itu. Berarti konsumen belum membayangkan kalau kemudian ada lompatan ke depan. Nah, lompatan ke depan terhadap program dan kegiatan di desa, itulah yang disusun oleh Kementerian Desa. Tentu saja berbasis dari hasil kajian dari, kalau dulu namanya Litbang, kalau sekarang analis kebijakan, hasil dari para pegiat desa, hasil yang kita kumpulkan dari berbagai kritik dan saran di dalam media sosial dan media massa, maka itu akan ada tambahan kegiatan yang memang belum pernah masuk, belum pernah muncul di dalam APBDes. Jadi ketika merumuskan kami ulangi lagi, ketika merumuskan rekomendasi kegiatan, itu basis pengetahuannya adalah dari APBDes yang sudah dilakukan oleh desa. Tujuannya adalah mempermudah desa ketika melihat kondisi SDGs desanya masing-masing, kemudian melakukan perbaikan, itu kegiatan apa yang harus dilakukan. Tentu saja sebagai bagian dari kegiatan partisipatoris kemarin dalam rapat itu, nanti akan selalu ada ranah kosong yang bisa diisi sendiri oleh desa kalau rekomendasi yang muncul dari aplikasi itu masih belum cocok bagi desa. Jadi desa bisa menambahkan idenya, kreativitasnya tentang kegiatan baru lagi yang bisa sesuai dengan jenis-jenis tujuan SDGs desa itu. Dan jenis kegiatan baru lagi itu kemudian menjadi tambahan pengetahuan untuk memperbaiki rekomendasi kebijakan. Jadi supaya kita terbayang setelah dalam beberapa hari ke depan itu, atau mungkin seminggu, karena di bulan November ini itu mengetahui level SDGs desa di lokasi kita masing-masing, baik di desa, kecamatan, kabupaten, provinsi, dan nasional, itu kemudian rekomendasinya seperti itu. Nah, memang ada sub penggunaan data SDGs desa yang kemudian saat ini sedang disiapkan khusus untuk kemiskinan ekstrim. Jadi Gus Halim tetap menyampaikan bahwa bagaimanapun ini yang akan pegang kendali tetap desa, tetap pemerintah desa. Jadi kalau kita lihat, karena ini data kemiskinan ekstrim di mana memang datanya itu untuk kebutuhan mendukung atau membantu warga miskin ekstrim, kita bisa memberikan contohnya gitu. Yang kemarin kita sempat diskusikan dalam bentuk PowerPoint. Kenapa dalam bentuk PowerPoint? Sederhana alasannya. Karena sedang ada di perjalanan di mana internetnya naik turun. Tapi sekarang kita bisa lihat lebih detail. Ini juga begitu sudah selesai semua, karena hari ini masih didiskusikan langsung dengan Gus Halim berkaitan dengan ide-ide beliau yang baru kemarin siang, dan yang kemudian harus dilakukan supaya bisa tetap berjalan gitu. Nah, di sini di desa itu kita bisa melihat seperti kemarin sudah kita catat, untuk masing-masing warga itu bagaimana kondisinya. Ini bagaimana kondisinya supaya bisa mengetahui posisi dari kemiskinan ekstrim di tempat kita, di tempat kita. Sebentar, itu nggak mau dibuka kalau bentuknya kalau di Apple ini ternyata nggak mau dibuka kalau bentuknya untuk keseluruhan ini. Jadi sebentar, kita coba lagi. Itu juga
kendalinya tetap ada di desa. Dan seperti kemarin disampaikan oleh Gus Halim di berbagai forum, bahwa kita akan menggunakan itu, bisa dimonitor sampai nasional, tapi pelaksanaan monitoring di lapangan itu tetap dilakukan oleh desa. Tetap dilakukan oleh desa supaya benar-benar warga miskin ekstrim itu terentaskan. Jadi bukan sekedar kemungkinannya berbasis survei gitu, tapi memang benar-benar terentaskan. Jadi kalau kita lihat nanti ada kondisi, ini kita buka kembali dalam bentuk dalam bentuk terbuka. Nah, jadi detail kemiskinannya nanti akan muncul. Ini tentu saja basisnya adalah basis data SDGs desa. Dan kita sudah diskusikan apa saja berkali-kali ya, apa saja hasil dari pertanyaan di dalam SDG desa yang kemudian akan berujung pada kebutuhan keluarga dan warga. Jadi kemarin kita sudah diskusikan ada sampai 67 kebutuhan, jenis kebutuhan yang bisa dideteksi dari SDGs desa. Jadi ada kebutuhan-kebutuhan itu yang dilakukan. Misalnya ini kenapa ada siskamling dan pesta rakyat ini dibutuhkan? Karena tidak ikut siskamling, tidak ikut pesta rakyat. Jadi memang salah satu ciri dari kemiskinan itu menjadi tertutup. Jadi merasa sungkan, merasa tidak enak kalau banyak bertemu dengan banyak pihak karena merasa ya mungkin rendah diri dan sebagainya. Makanya itu salah satu masalah psikologis dan sosial yang kemudian Gus Halim menyampaikan salah satu alternatifnya adalah posyandu kesejahteraan. Jadi kalau sampai ada banyak jenis atribut atau pengetahuan tentang satu persatu keluarga dan warga miskin itu sebetulnya hasil dari pendataan SDG desa itu sendiri. Nah, setelah tahu atributnya, kemudian desa itu bisa mengetahui apa saja kebutuhannya. Ini agak lambat terbuka karena kami menggunakan mode full layar ya. Jadi jadi kita bisa kelihatan dari warga tadi, kemudian kebutuhannya itu apa? Yaitu ketika indikator-indikator yang memang menguatkan kemiskinan ekstrim. Jadi ini ditunjukkan dari 51 tanda untuk melihat si miskin ekstrim ini. Kemudian kita bisa melihat yang butuh bantuan itu kemudian mana saja. Ini kemudian terkoreksi hanya butuh untuk keluarganya itu membangun tempat sampah, air yang bisa sampai ke kamar mandi, dan jaring pengaman sosial untuk level keluarga. Untuk level dia sendiri, itu perlu kejar paket C. Apa sih artinya? Artinya umurnya di atas 20 tahun, masih belum lansia. Tapi kejar paket C berarti lulusannya itu SMP. Sehingga kalau ditambah kejar paket C supaya dapat sertifikat sampai SMA, mungkin kesempatan kerjanya menjadi lebih banyak. Kemudian pelatihan keterampilan kerja. Mengapa ini penting? Ini artinya sebetulnya ini belum mendapat pekerjaan yang pasti. Ya. Maka kemudian perlu ditambah pelatihan keterampilan kerja. Jadi ada pertanyaan di dalam SDGs desa, sedang mencari pekerjaan, tidak punya pekerjaan, kita masih ingat ada jawaban seperti itu. Nah itu adalah sumber ketika kita merumuskan kebutuhan pelatihan keterampilan kerja. Kemudian ada pertanyaan, belum punya jaminan sosial ketenagakerjaan, ya, maka itu kemudian menjadi kebutuhan. Dan kemudian tadi tidak ikut siskamling, tidak ikut pesta-pesta rakyat,
maka ada kebutuhan untuk bisa berinteraksi. Di sini idenya Gus Halim melalui Posyandu Kesejahteraan. Jadi ide untuk kebutuhan psikologis ini ya, itu kemudian dimunculkan di sini. Nah, kenapa ada monitoring? Kalau monitoring itu adalah jika kebutuhan itu sudah dipenuhi. Jadi anggaran yang sangat besar dari pemerintah pusat terakhir 170 triliun untuk tahun ini, tahun depan pasti di atas 300 triliun karena secara keseluruhan itu rencananya 400 triliun lebih. Belum lagi yang Pemda. Kemudian kalau dana desa sebagian digunakan, meskipun kita tahu kemarin PIC pemerintah desa itu perannya sebetulnya justru lebih kecil daripada pemerintah daerah dan pusat karena pendanaannya lebih banyak di atas gitu. Nah, monitoring ini adalah ketika admin desa yaitu Kades dan Sekdes sudah bisa mengetahui untuk keluarga ini sudah dibangun tempat sampah. Maka kemudian tinggal mengedit dan kemudian tempat sampahnya sudah dibangun, berarti sudah dibangun. Sudah ada JPS, langsung dapat JPS, berarti ada JPS. Kemudian sekarang sudah diikutkan paket kejar paket C. Nah itu, jadi begitu ini diperbaiki, maka data SDG desa, ini permintaan Gus Halim, juga ikut berubah. Jadi kita basisnya tetap data SDG desa. Data SDG desa jadi ikut berubah. Begitu di sini ada kegiatan untuk memenuhi kebutuhan warga. Jadi setelah itu berubah, itu kemudian nanti kita lihat rekapnya. Jadi desa bisa mengetahui secara keseluruhan berapa kebutuhan anggaran dan apa saja dan siapa saja yang membutuhkan masing-masing jenis kebutuhan warga miskin ekstrim. Ini kita lihat PIC-nya ada pemerintah desa, kemudian Pemda, kemudian pusat ya, seperti itu. Kemudian kelihatan berapa warga miskin yang membutuhkan. Berapa warga miskin yang membutuhkan. Ini tentu saja kerabat desa, tenaga pendamping profesional dari Dinas PMD, itu kita perlu sedikit hafal mengenai kebutuhan itu munculnya dari kuesioner keluarga atau kuesioner desa. Sehingga akan memudahkan. Tapi nanti tim akan juga menambahkan ketika mitigasi bencana jumlahnya 1, itu adalah 1 keluarga. Ketika ada tembok dinding, ini bedah rumah tidak hanya keseluruhan, tapi sekedar yang menembok dindingnya itu 47 rumah. Yang perlu diperbaiki atapnya 16 rumah. Sehingga total anggarannya sekian. Siapa yang akan melakukan? Di situ adalah Pemda. Kalau Pemda uangnya tidak cukup, anggarannya tidak cukup, pemerintah pusat. Nah, seperti itu. Jadi ini ada banyak kebutuhan tadi, dan kebutuhan itu kemudian terinci berapa orang, berapa keluarga yang membutuhkan, berapa anggaran yang dibutuhkan, kemudian siapa yang akan melakukan itu. Tadi kita sudah klik bahwa keluarga tadi itu sudah dibangun tempat sampahnya. Kemudian di sini tertulisnya capaiannya 1. Tim teknis akan menambah backlog di sini. Backlog artinya pengurangan antara kebutuhan ini 102 baru terpenuhi 1, berarti masih kurang 101. Dan ini kan untuk desa. Nanti kecamatan bisa terbuka hanya untuk kecamatannya, sehingga kecamatan mengetahui berapa keluarga dan warga miskin ekstrim di kecamatannya sesuai jenis kebutuhannya dan sudah terpenuhi berapa. Jadi kembali lagi monitoring tadi pada desa. Dan kemudian setiap kali itu terpenuhi, database SDG desanya akan ikut berubah. Sehingga kemudian warga itu tiba-tiba nanti setelah terpenuhi semua, dia akan keluar terentaskan dari kemiskinan ekstrim.
apa tandanya terentaskan dari kemiskinan ekstrim? Ya dia tidak akan masuk di dalam kolom kemiskinan ekstrim. Jadi ini kita lihat tadi sesuai yang ada di depan, ini jumlah pemenuhan kebutuhannya seperti ini. Jadi ada yang padat karya, kemudian berbagai pemberdayaan. Kenapa di sini hanya agribisnis padi? Karena yang muncul hanya padi. Ya, sebenarnya tadi kita sudah melihat total yang kita cek di SDG Desa 67 kebutuhan. Tapi nanti tiap desa, tiap wilayah tergantung munculnya kebutuhan. Jadi supaya tidak menambah tidak menambah banyak page, banyak halaman. Ini butuh padat karya 59 keluarga di desa ini. Ada 3 warga yang butuh pengobatan penyakit jantung. Dan dia sekaligus miskin ekstrim. Ada 21 yang sebetulnya bekerja di agribisnis padi yang perlu pemberdayaan. Jadi sangat mudah untuk melihat itu, dan kembali lagi yang memonitor lagi nanti adalah desa. Kapan ini akan dibuka untuk publik? Setelah dari internal Kementerian Desa tidak ada lagi tambahan yang diminta gitu, maka kemudian akan dibuka untuk publik gitu. Jadi untuk menunjukkan kepada kita kapan kita akan bisa membaca data SDGs desa, baik secara keseluruhan maupun khusus untuk miskin ekstrim, maka itu bisa punya bayangan kita tidak akan lama lagi. Ya, karena sudah mendekati fase terakhir, pengecekan terakhir, tambahan-tambahan sedikit yang tidak mengubah struktur algoritma dari sistem informasi sebelum kemudian dites oleh tim server kami, dites kalau seandainya masuk sekian puluh ribu orang meminta data langsung sekian puluh ribu orang dalam 1 menit, bagaimana cara sistem mengatasi ya. Setelah tes itu dilalui, kemudian publik kerabat desa, terutama di sini Kades dan Sekdes akan punya kendali penuh untuk melihat data detailnya, by name by address. Kalau tadi di level kecamatan ke atas hanya bisa melihat rekapnya, baik itu SDG desa maupun untuk kemiskinan ekstrim. Tapi desa, admin desa itu bisa melihat sampai detailnya. Begitu kerabat desa sekalian, Gus Koco, Kepala Desa, Pak Sekdes, tenaga pendamping profesional, para pegawai Pemda di Bapeda dan Dinas PMD. Terima kasih, Gus Koco. Oke, terima kasih. Luar biasa, kita sudah mendapatkan gambaran tentang kapan kita bisa membaca data SDGs desa. Yang mungkin perlu kita garis bawahi atau kita berikan catatan adalah bahwa SDGs dan SDGs desa dan data SDGs desa adalah sesuatu yang berbeda. SDGs desa itu adalah satu target atau cita-cita, data SDGs desa itu adalah alat untuk kemudian bagaimana menganalisa mencapai kepada tujuan atau target dari pemenuhan goals yang kita tetapkan. Nah, yang menarik berikutnya adalah tentang tadi disampaikan oleh Pak Ivan, Gus Ivan tentang bagaimana bicara tentang etos, logos, dan pathos. Jadi ini memang menjadi sesuatu yang menarik karena ini bagian untuk meyakinkan ke publik. Data SDGs desa ini secara etosnya ya siapa yang menyampaikan, menteri yang punya kredibilitas itu jelas. Kemudian karena bicara etos ini bicara kepada pemimpin atau siapa yang berbicara dan bagaimana kredibilitasnya, kapabilitasnya. Kemudian yang berikutnya adalah tentang logos, artinya tentang bagaimana logika
argumen apa yang kemudian bisa diberikan bahwa data SDGs ini jadi penting untuk teman-teman di desa. Baru kemudian kita bicara patos itu lebih pada public figure mungkin nanti bisa ikut berbicara. Kalau di eranya Menteri Marwan dulu ngajak Iwan Fals bicara tentang bagaimana membangun dari desa dan seterusnya. Ini bagian-bagian yang menjadi penting, dan teman-teman pendamping profesional adalah bagian yang menjadi juru bicara atau menjadi patos yang penting. Kredibilitas teman-teman pendamping profesional, pandangan pemerintah desa terhadap pendamping profesional ini harus dijaga betul sebagai satu posisi positif bahwa informasi dan seterusnya itu menjadi menjadi penting untuk didengar oleh teman-teman di desa. Sumber data SDGs desa adalah sumber data desa dan juga menjadi sumber data nasional. Ini sesuatu yang tidak main-main. Karenanya beberapa kali saya sering menyampaikan SDGs desa dengan data SDGs desa ini adalah salah satu revolusi desa. Bagaimana desa melakukan terobosan atau loncatan yang luar biasa karena kuasa data desa, menguasai betul data desa. Sehingga ketika supra desa menanyakan sesuatu tidak butuh waktu lama, langsung bisa diberikan jawaban. Ada berapa yang berumur di atas 50 tahun langsung diberikan jawaban termasuk jenis kelaminnya dan tinggalnya di mana dan seterusnya, karena memang ada kuasa data desa di situ. Dan kemudian kembali lagi saya mengingatkan ke Gus Ivan, penguatan terhadap PPID desa ini menjadi penting, artinya petugas pejabat penanggung jawab informasi dan dokumen desa ini menjadi penting, karena apapun pada akhirnya mereka lah yang kemudian bisa memutuskan ini untuk konsumsi publik atau ini untuk mereka-mereka yang meminta, atau ini memang bagian data yang tidak boleh dibagikan. Ini bagian-bagian dari kerahasiaan data dan seterusnya. Teman-teman PPID desa ini harus diberikan penguatan. Saya pikir itu yang menarik, dan semoga segera teman-teman di desa mampu melihat dan membaca data SDGs desa dan kemudian mampu menganalisa mandiri atas data-data itu, sehingga mampu memasukkan itu dalam perencanaan pembangunan desa, sehingga desa-desa di seluruh Indonesia benar-benar bisa mandiri, bahagia, dan sejahtera karena berbasis kepada data. Itu yang bisa saya simpulkan, dan terima kasih Gus Ivan untuk informasinya. Sampai di sini kita akan bertemu setiap Senin sampai Jumat pukul 6 sampai pukul 7 pagi dalam sarapan SDGs Desa. Salam bahagia kerabat desa Indonesia. Mari berdiri sebaris, pelupis kontul baris, salam SDGs Desa, salam Desaisme. Terima kasih. Apa sih yang kita inginkan untuk masa depan desa? Warga desa yang sehat, pendidikan yang berkualitas, pendapatan yang meningkat dan merata, lingkungan desa yang tetap lestari, desa aman, nyaman, dan damai berkeadilan. Adat dan budaya desa terlindungi. Semua itu adalah cita-cita kita bersama melalui SDGs desa. Bergabung dengan seluruh warga sedunia, melangkah maju, mewujudkan cita-cita bersama. Desa-desa di Indonesia telah menapaki kemajuan. Gotong royong yang tetap terjaga. Fasilitas di desa semakin baik, pendidikan dasar mencukupi. Akan tetap kita tidak boleh lengah, sebab masih banyak tantangan yang menghadapi. pengangguran pemuda desa. Harus diatasi. Penurunan kemiskinan desa harus lebih cepat lagi. Kebakaran hutan harus dihentikan. Kekerasan terhadap perempuan harus dihilangkan. Pekerjaan-pekerjaan yang belum usai ini harus kita tuntaskan. Jadi, mari berdiri. Mari berdiri. Mari berdiri sebaris. Berjajar bergandengan tangan. Melukis kuntul baris. Mewujudkan cita-cita kita bersama. Dan pastikan tidak ada satupun
warga desa yang tertinggal di belakang. Mari membangun Indonesia dimulai dari desa. 18 tujuan untuk mewujudkan desa yang lebih baik. Dapatkan kabar baik dan kebaikan desa dan perdesaan hanya di TV Desa News. Unduh aplikasinya segera.